Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari grup 4 kelas A akan menjelaskan proyek kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang ketua saya sendiri, Muhammad Rasir Rasidik. Beranggotakan ada Nur Afandi Mujib, Sandi Kayuda, dan Muhammad Julkonian. Oke, pada proyek ini akan membahas tentang Advanced Data Clustering, yaitu Fuzzy K-means. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit. Fuzzy clustering adalah bentuk pengelompokan di mana setiap titik data dapat dimiliki lebih dari satu cluster. Clustering atau analisis cluster melibatkan penugasan poin data ke cluster sehingga item dalam cluster yang sama adalah sama, sementara item milik cluster berbeda. This assessment focus on a small project to develop a video on how fuzzy K-means is for clustering. Jadi di sini ialah tugas ini berfokus pada proyek kecil untuk mengembangkan video tentang bagaimana fuzzy K-means digunakan untuk pengelompokan. Himpunan titik data yang akan dikelompokkan dan keanggotaan awal nilai berada di tabel ini. Ada tabel X, Y, C1 dan C2 beserta isi-isinya. Selanjutnya, the Fuzzy-Tian parameter is set to while the formula to calculate the centroid. Jadi di sini parameter fuzzy case diatur kedua, sedangkan rumus untuk menghitung centroid, jarak dan nilai keanggotaannya. Jadi di sini ada rumusnya untuk mencari centroidnya. Ada CJ. Langsung masuk ke dalam langsung masuk ke jawabannya. Yang pertama yaitu tadi dikembangkan ada 6 objek. Jadi dalam tabel ini ada 6 objek yang berisikan 2,6, 3,5, 4,8, 5,4, 6,7 dan 1,9. Untuk nomor klasternya sendiri di sini ada 2 dan untuk parameter fuzinya juga ada 2. Lanjut ke step 2. Di sini kita akan mencari kelas centroid 1 menggunakan rumus yang ini. Langsung dimasukkan saja angkanya. Di sini bisa dilihat sesuai rumus yang ada di sini, totalnya semua 2 kali ini dan seterusnya, terus dijumlahkan lagi, hasilnya menjadi nanti di C1 itu hasilnya 5,6 dan 6,5. Untuk C2 nya sendiri sama, tinggal dimasukkan angka-angka yang ada di C2 ini sesuai rumus dengan yang ada di sini. Langsung dimasukkan semuanya di total, lalu dijumlahkan dan muncullah hasilnya ini. Untuk C2 nya 3,7 dan 7,03. Jadi ini untuk hasil C1 dan C2 nya. Masuk ke step 3, ada calculate the distance using hidden distance formula. Di sini kita akan membangun C1 dengan C2. C1 dan C2 yang telah kita dapatkan tadi. Terus kita gunakan tabel yang tadi lagi, kita masukkan di bagian kolom X dan Y-nya. Di sini jadi kita tinggal masukkan saja di akar dari yang pertama 2,6, masukkan 5,6 dan 6,5, terus di total semua di hasilnya nanti 3,63. Begitupun yang lainnya. Seterusnya sesuai dengan objek tadi, ada 6 objek tadi. Kita jumlahkan semua sampai yang terakhir ada 5,78. Selanjutnya masuk ke step 4. Ini sama, kita ingin mencari C1 yang tadi tapi dengan berisikan U11 sampai dengan U16. Ini tinggal kita masukkan saja angka-angka yang sudah didapatkan di step 2 dan step 3 tadi, dimasukkan sesuai rumus, nanti akan menghasilkan jawabannya. Untuk U11 ada 0,5, U12 ada 0,4, U13 ada 0,3, U14 ada 0,5, U15 ada 0,5, dan U16 yang terakhir ada 0,3. Untuk step 4 seperti itu. Lanjut ke step terakhir, tinggal mengulangi step yang kedua sampai yang keempat. Itu diulangi terus menerus sampai tidak ada perubahan nilai centroidnya, sampai semuanya menjadi 0, tidak ada perubahan. Jika memang ada perubahan, diulangi terus sampai step 5 selesai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.